Udin mandor di kebun sawit, juga bertugas di kebun coklat. Hidup itu memang sulit, maka atasilah dengan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan. Lagi pada ngapain nih kalian semuanya ketika lagi nonton video aku? Ada yang lagi beberes juga nggak? Atau ada yang lagi leyeh-leyeh? Atau mungkin ada yang lagi makan atau rebahan? Atau juga lagi salto kali ya? Bercanda ya teman-teman. Kalian lagi ngapain? Boleh kalian tulis ya di kolom komentar. Untuk hari ini cuaca itu nggak meyakinkan sama sekali ya teman-teman. Tapi kalau misalnya pakaian nggak dijemur itu ya gimana gitu ya rasanya. Tapi memang sih kalau cuaca di tempatku itu kayak pagi-pagi gini tuh kadang itu mendung, terus tiba-tiba ntar matahari keluar gitu ya, ntar tiba-tiba sembunyi lagi gitu ya. Kayaknya matahari itu sering banget main petak umpet teman-teman. Jadi pagi-pagi kadang tuh dia suka nggak ada, terus bentar lagi nanti dia nongol, terus dia ngumpet lagi gitu ya. Nah baru aja dibilang ya teman-teman, langsung deh dia itu nongol, tapi bentar lagi dia itu tuh mulai meredup dan bentar laginya lagi panas, kayak gitulah seterusnya. Setelah tadi aku jemurin pakaian, di sini tuh aku mau lanjut buat nyiramin tanaman ya teman-teman. Ini tuh aku mau nyiramin cabai-cabai aku yang ada di kebun aku yang kecil ini. Alhamdulillah ini tuh cabenya untuk daunnya itu udah mulai subur-subur, terongnya juga udah subur-subur banget ya teman-teman. Masya Allah, seneng banget rasanya hati itu melihatnya gitu ya. Ini tuh masih kecil-kecil ya teman-teman, tapi kalau pas lagi kayak lagi pagi-pagi gitu ya, terus keluar rumah memandang ke arah kebun ini tuh bawaannya itu adem gitu. Apalagi nanti tuh kalau misalnya udah pada besar-besar, udah kelihatan menghijau, itu mungkin pasti bakalan lebih memanjakan mata. Di sini aku nyiram dengan air ini tuh udah disediain sama Pak suami ya, biar aku tuh nggak capek gitu ya teman-teman bolak-balik ngangkatin air. Jadi kadang itu sore-sore suka diambilin air sama Pak suami, terus ditaruh di sini aja gitu ya. Biasanya kan ini di sore hari disiram lagi ya teman-teman. Pokoknya kalau cabai ini sih ya sebisanya itu dalam sehari itu disiramnya itu 2 kali, jadi pagi sama sore. Nah beres tadi nyiram tanaman, itu anak-anak tadi sebenarnya itu masih tidur ya teman-teman. Mereka itu bangunnya itu udah jam 9-an lewat. Jadinya di sini tuh baru aku beresin kasur gitu ya, karena anak-anak kan udah pada bangun. Jadinya di sini aku tuh mau beres-beres dulu. Anak-anak itu alhamdulillah nggak pernah ya teman-teman yang namanya itu bangun subuh-subuh gitu, udah bangun udah heboh, itu enggak ya. Pokoknya kalau keseringannya sih mereka itu bangunnya itu biasanya kayak jam 8 gitu. Jam 7 mah jarang banget deh ya. Pokoknya yang sering itu kayak jam 8 gitu. Bahkan terkadang udah jam 9 gitu ya teman-teman baru pada bangun. Kalau ditanya anak-anak itu tidurnya malam jam berapa gitu ya, nggak nentu sih teman-teman. Ya tapi paling cepatnya itu tuh ya jam 10 gitu, itu paling cepat mereka itu tidur. Jadi kadang tuh bisa juga jam 11 bahkan setengah 12 ya, tergantung lah gitu ya. Terkadang kalau misalnya pas enak-enak ya udah jam 10 itu biasanya diajak tidur ya langsung tidur gitu. Sebenarnya kalau ngeberesin kamar ini tuh kayak nggak mau beres gitu ya teman-teman. Sebentar aja habis diberesin, habis dirapiin kayak gini, bentar lagi ini bakalan diacak-acak lagi sama anak-anak. Tapi nggak apa-apa, dinikmatin aja gitu ya. Momen-momen lagi kayak gini tuh, lagi repot-repot kayak gini tuh pasti suatu saat bakal kita rindukan gitu ya teman-teman. Jadi udahlah, dinikmatin aja. Nah udah beres aku tuh untuk ngerapiin kamar, lanjut aku ke dapur. Aku tuh mau masak gitu ya, karena memang aku tuh nggak ada lauk teman-teman. Jadi untuk pagi ini tuh aku tadi tuh cuma sarapan pakai mie instan gitu ya, pakai nasi dong pastinya, pakai mie instan karena memang lagi nggak ada lauk. Jadi kan kemarin kan aku keluar rumah ya,
buat pergi itu loh teman-teman, buat pergi apa sih namanya, makan mie ayam. Nah itu kan aku nggak masak gitu, jadinya pagi ini tuh nggak ada lauk. Ya begitulah penderitaan kalau misalnya nggak masak di sore hari ya teman-teman, jadinya paginya nggak ada lauk gitu. Nah kalau Pak suami tadi pagi tuh dia sarapan sate, dia minta sate, katanya tuh lagi pengen makan sate gitu ya. Jadi Pak suami sarapannya pakai sate, dan aku tuh beli mie instan. Jadi sekalian tadi ke warung buat beli minyak goreng, aku tuh beli mie instan gitu karena lagi kehabisan minyak goreng ya. Mungkin kalian bertanya, Bun, kalau misalnya dadakan kayak gini tuh minyak goreng habis gitu terus beli ke warung itu pakai budget dari mana? Itu budget dari belanja bulanan ya teman-teman. Makanya kalau aku belanja bulanan itu nggak pernah yang sampai benar-benar habis total aku pakai gitu ya, budgetnya pas belanja bulanan. Pokoknya wajib banget buat disisain sedikit gitu ya, karena terkadang kan kita nggak tahu ya teman-teman, kadang apa yang kita beli nggak cukup misalnya gitu sampai 1 bulan gitu kan, bisa kita tambah gitu ya kalau misalnya masih ada uangnya. That's all I wanna do. Out that you're safe and Nah di sini juga aku itu goreng tempe ya teman-teman. Jadi tempenya itu tadi aku pakein tepung sajiku aja sih teman-teman, pakai tepung serbaguna aja. Terus aku kasih daun bawang gitu ya biar lebih mantul. Ini tuh enak banget dicemilin ya teman-teman. Aku tuh nyemilin itu pakai saus, atau kadang itu juga suka pakai cabai ya teman-teman. Cabai rawit aku yang di samping itu enak banget buat dimakan pakai gorengan kayak gini, bener-bener endul banget. Nah di wajan yang rada besar itu aku lagi goreng jengkol, karena memang menunya hari ini tuh memasak jengkolnya itu jengkol stok terakhir di minggu ini, udah nggak ada lagi, jengkolnya itu udah habis gitu ya. Dan itu di wajan yang bekas aku goreng tempe tadi, aku tuh mau bikin sayur juga. Pokoknya pagi ini tuh bukan pagi-pagi banget sih, ini udah lumayan siang sih teman-teman. Udah sekitar jam 10-an gitu ya aku yang masak ini. Jadi aku sengaja masaknya itu rada cepat karena buat makan siang nanti juga. Jadinya ntar sore aku nggak masak lagi gitu ya, ini aja buat menu makan sampai malam ya teman-teman. Aku itu memang kalau untuk urusan masak-masak itu cuman 1 hari 1 kali ya teman-teman, nggak yang sering-sering gitu. Pokoknya ya 1 hari 1 kali masak. Kalau misalnya aku masak di pagi hari kayak gini ya aku masak agak rada banyak kan, jadi tetap bisa buat makan malam nanti sampai besok pagi gitu. Karena memang kalau aku sama Pak suami itu tipe orang yang nggak terlalu milih-milih sih teman, maksudnya nggak terlalu milih-milih dan nggak terlalu cepet bosenan gitu. Jadi menu yang untuk hari ini tuh kalau misalnya besok pagi masih ada, dan kalau misalnya aku nggak masak ya udah kami makannya menu yang ada aja gitu ya. Alhamdulillah aja loh teman-teman, pokoknya gitu ya, nggak terlalu direpotkan. Karena ada juga sih orang yang memang nggak suka gitu ya kalau misalnya sambel atau lauk itu tuh yang udah dari kemarin misalnya gitu kan, kemarin sore masak udah makan ikan misalnya, terus pagi ini masih ikan yang sama, mungkin bosan. Nah kalau kami alhamdulillah sih enggak ya. Dan alhamdulillah juga pokoknya Pak suami itu orangnya itu pengertian banget, nggak mau menuntut yang hal-hal yang memang apa ya, kayak hal-hal yang aneh-aneh lah gitu dari aku. Alhamdulillah deh pokoknya. Memang dari dulu pas aku masih tinggal bareng sama mertua, Pak suami itu memang kayak gitu ya teman-teman, orangnya itu nggak terlalu pemilih gitu ya. Pokoknya menu itu yang dia suka gitu ya. Jadi dulu tuh kalau misalnya pas di rumah mama mertua itu sering banget masak tempe, tahu, teri, jengkol kayak itu tuh sering. Kalau sekarang kan tempe tahu aku tuh udah jarang banget makan ya teman-teman, karena itu aku tuh udah bosan gitu. Jadi kalau dulu tuh sering banget gitu menunya. Jadi kadang itu kalau sore aku masak sama mama mertua gitu ya. Nah itu masaknya rada banyak kan. Itu tuh buat Pak suami besok paginya gitu ya, buat sarapan gitulah. Pokoknya masih menu yang sama di sore hari itu. Ini tuh cuaca udah mulai memperlihatkan teriknya ya teman-teman. Oh iya teman-teman, itu sekedar informasi ya, tadi tuh aku lagi lagi masukin bekas-bekas kulit bawang ke dalam kresek. Jadi kresek itu tuh dibikin di situ untuk khusus untuk kulit-kulit bawang dan juga kulit telur ya teman-teman. Jadi itu tuh nanti buat pupuk tanaman. Nah kalian udah pernah nyobain belum kalau misalnya tanaman-tanaman itu dikasih pupuknya itu bukan daun sih, kulit-kulit bawang gitu ya, nanti tuh direndam sama air gitu sih teman-teman. Aku sih nggak tahu ya gimana persisnya, Pak suami sih yang sering ngelakuin. Jadi Pak suami itu nyuruh aku buat ngumpulin kulit-kulit bawang gitu, makanya dibikin plastik khusus untuk kulit-kulit bawang dan juga kulit telur. Oke, singkat cerita teman-teman, ini tuh lauk aku udah mateng ya, sambal ikan sungai dicampur sama jengkol pakai cabai hijau. Cabainya hijaunya itu bukan cabai hijau yang cabai keriting doang ya, tapi ini tuh dicampur sama cabai rawit, jadi itu pedas-pedas mantul. Pokoknya itu enak banget.
Ini dia nih teman-teman, 3 menu kami untuk makan siang ya. Ini tuh kalau tempenya kan cuma buat makan siang doang. Ada sayur, ada tempe, dan juga ada sambal ikan dan jengkol. Jangan lupa buat beberes ya teman-teman. Pokoknya itu nggak bisa banget di skip. Pokoknya wajib banget. Aku tuh nggak pernah yang namanya skip, yang namanya bersih-bersih untuk area kompor dan sekitarannya ya. Walaupun kadang masaknya nggak ribet. Kalau misalnya bersih-bersihnya maksudnya masaknya nggak ribet ya, paling bersih-bersihnya sebentar. Pokoknya nggak bisa di skip gitu. Wajib banget yang namanya dibersihin. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleep. Oke, lanjut di sini tuh aku mau nyapu-nyapu dan aku juga mau sekalian nih jawab pertanyaan dari teman-teman lagi. Pokoknya sering banget teman-teman tuh nanya-nanya di kolom komentar. Insya Allah kalau misalnya pertanyaan teman-teman itu yang membutuhkan penjelasan yang lumayan panjang lebar, aku akan jawabnya di video aja. Jadi untuk teman-teman yang sekarang ini punya pertanyaan atau pengen dibahas sesuatu gitu ya, boleh langsung kalian tulis di kolom komentar ya. Jadi ada yang nanya sama aku, Bun, gimana sih supaya pas ketika dubbing itu tuh kita itu nggak gagu gitu ya, biar lancar ngomongnya. Nah teman-teman, kalau saran aku gitu ya, kalian itu harus enjoy dulu ketika kalian dubbing. Kalian tuh jangan berpikir kalian itu dubbing itu buat YouTube yang harus bener-bener wow dan bener-bener harus terkontrol segalanya, dari omongannya, nadanya, kayak segala macam itu nggak usah terlalu dipikirin. Anggap aja kalau kalian tuh lagi ngomong sama sahabat kalian, sahabat yang kalian percaya, sahabat deket kalian. Jadi kalian anggap aja kalian tuh lagi cerita-cerita biasa gitu. Jadi kalian bawaannya juga enjoy. Nah biasanya itu akan jadi jauh lebih nyaman kita buat dubbing. Tapi kalau misalnya kita itu kayak ingin berhati-hati banget gitu ya, nah itu yang akan bikin kita itu susah sih menurut aku buat dubbing ya teman-teman. Kalau aku sih ya kayak dubbingin itu ya aku anggap itu aku kayak lagi ngobrol aja sama teman-teman aku, sama sahabat aku, karena kan kalian semua yang nonton video aku ini aku nganggapnya itu udah kayak sahabat aja. Ya sahabatnya itu ya bukan karena teman-teman aku nganggap seumuran semua, enggak gitu ya. Pokoknya kalau sahabatan itu kan gak harus yang seumuran gitu ya, yang penting bisa diajak bersahabat. Nah itu udah aku anggap pokoknya sahabat. Untuk kalian semua yang udah dukung aku, udah aku anggap kayak sahabat aku. Makanya kalau misalnya pas aku dubbing itu tuh rasanya itu enjoy gitu ya, karena aku tuh ngerasa nggak tegang gitu ya. Aku tuh ngerasa pas aku dubbingin itu aku tuh lagi ngobrol aja sama sahabat-sahabat aku gitu ya teman-teman. Dan kalau mungkin kalian itu tuh tipe orang yang memang suka lupa pengen bahas apa, boleh kali disiapin buku dan dicatat kira-kira topik-topik apa aja yang mau kalian bahas gitu ya. Nggak usah ditulis panjang lebar sih, cuman kayak ide-ide topiknya aja yang kalian tulis di buku. Dan pastikan kalian tuh sesekali ngeliat ke bukunya ya. Kadang kan suka lupa juga tuh, udah direncanain malah nggak jadi diomongin gitu ya, karena terkadang itu suka lupa dan suka terlena. It's been way too long. Nah teman-teman, sambil aku cerita-cerita tadi udah beres aja gitu ya, aku nyapu di rumah, nyapu di teras. Nah di sini aku mau lanjutin buat pakein anak-anak baju, karena memang anak-anak udah aku mandiin ya. Di sini aku ngajakin anak-anak buat pakai baju di depan aja, maksudnya di teras gitu ya, biar kayak lebih lega gitu ya. Pokoknya aku tuh sebenarnya kalau untuk beraktivitas itu lebih enaknya itu di teras sih teman-teman, daripada di rumah itu kayak ngerasa pengap gitu ya. Apalagi kan kayak rumah aku itu jendelanya itu cuman satu gitu yang di ruang serbaguna. Pengennya itu di ruang serbaguna itu nambah jendela lagi, cuman ya bingung gimana mau nambahnya. Ya udah biarin aja gitu ya. Tapi sekarang kan udah ada teras, jadi kadang itu mau santai-santai itu di teras itu enak banget. Love to hear your voice. Not sleeping well. Nah itu sih kakak udah beres ya buat aku pakaikan baju dan juga aku pakaikan bedak. Pokoknya kalian jangan salfok sama anak-anak yang kenapa setiap mandi itu sering banget cuman dipakein singlet sama celana doang gitu ya. Kan aku udah sering banget jelasin, karena memang di tempat aku itu panas dan gerah. Jadi anak-anak itu lebih enjoy aja kalau misalnya dipakein kayak gini, nggak gerah gitu. Jadi pas mereka tidur merekanya juga nyaman gitu ya teman-teman. Jadi kalau aku itu seneng banget kalau yang namanya kadang itu ke pasar gitu ya, suka ngebeliin anak-anak itu singlet gitu ya teman-teman, atau baju kayak gini biar pas habis mandi tuh dipakai gitu, jadi nggak ada tangannya, jadi kan berasa lebih lega, nggak gerah gitu. All I know what I need and that ain't changing. And even if you're gone I will remember. Nah udah beres aku ngurusin anak-anak. Ini anak-anak udah bersih, udah rapi, udah cantik. Lanjut aja di sini aku mau nidurin anak-anak. Step terakhir dari kerjaan aku hari ini di video kali ini. Karena biasanya kalau anak-anak itu udah tidur, waktunya aku itu buat istirahat. Kadang itu buat ngopi-ngopi gitu ya sambil ngedit, ataupun terkadang itu sambil nontonin video teman-teman gitu ya. Pokoknya ya waktu untuk bersantai lah gitu kalau misalnya anak-anak itu udah tidur. Terkadang juga aku
aku manfaatkan juga jam tidur anak-anak itu buat aku itu juga tidur siang gitu ya. Tergantung sih keadaan ya teman-teman, tergantung aku itu banyak PR editan atau enggak, atau misalnya aku itu ngerasa capek atau enggak gitu ya. Nah ini si adek lagi memulai drama nih teman-teman. Dia itu sebenarnya nggak nangis tapi gaya-gayaan nangis gitu ya, biar kayak dibujuk-bujuk buat minum susu. Ya biasalah teman-teman minta dimanja. Terima kasih ya untuk kalian yang udah ngikutin video aku. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata yang salah ya teman-teman, karena memang aku ini cuma manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.